Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, Praktikan Lab Sistem Informasi Manajemen. Nama saya Deki Trimawan, NPM 1903200152, dan rekan saya. Nama saya Yahya Rizky Setiono dengan NPM 190320110001. Pada kesempatan ini kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja kami dalam penyusunan laporan resmi untuk modul 2 Data Flow Diagram. Nah, yang pertama untuk pendahuluannya, latar belakangnya, sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari penelitian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Nah, data flow diagram merupakan gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir. Dan dalam laporan praktikum ini membahas suatu sistem DFD atau Data Flow Diagram untuk memperjelas penjualan produk smartphone di Himase Store, di mana DFD sebagai alat pembuatan model pada manajemen pemasaran barang dan penjualan produk smartphone di Himase Store untuk meningkatkan ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan digambar dalam suatu diagram data yang menggunakan aplikasi Power Designer untuk memudahkan proses pembuatan diagramnya. Selanjutnya, rumusan masalahnya adalah bagaimana model perancangan DFD menggunakan Power Designer pada sistem informasi penjualan produk smartphone di Himase Store. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan pengertian DFD, dua, untuk mengetahui entitas dari sebuah studi kasus sistem informasi perincian gaji pegawai di Himase Store. Tiga, untuk mengetahui output dari DFD pada masing-masing proses setiap entitas, dan empat, mampu menganalisis DFD sesuai dengan studi kasus yang diambil. Selanjutnya untuk tinjauan pustakanya adalah untuk mendukung penyusunan laporan resmi pada modul ini, kami telah melakukan studi pustaka dari beberapa sumber yang terpercaya dari buku, jurnal, serta internet. Yang kami dapatkan adalah yang pertama, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen menggabungkan sistem manusia dan mesin. Yang kedua, DFD, Data Flow Diagram, adalah representasi grafis dari aliran data dalam suatu sistem informasi. Ini mampu menggambarkan aliran data yang rusak, aliran data keluar, data yang disimpan, dan berbagai subproses data bergerak. Nah, beberapa simbol yang digunakan pada DFD untuk maksud mewakili yang pertama external entity atau kesatuan luar atau boundary atau batas sistem. Yang kedua, data flow, arus data. Yang ketiga, proses atau proses. Dan yang keempat, data store atau simpanan data. Pada DFD memiliki komponen yang pertama user atau terminator, dua proses, ketiga data flow, empat data store. Dalam DFD terdiri dari 3 level, yaitu yang pertama diagram konteks, kedua diagram nol, dan yang terakhir diagram rinci. Nah, dari komponen-komponen data flow diagram, menurut Jordan dan DeMarco, bentuk simbolnya adalah terminator kotak, proses lingkaran, data store 2 garis, dan alur data anak panah. Sedangkan menurut Gain dan Serson, terminator kotak, proses kotak, dan persegi panjang, data store seperti proses, tapi diputar 90 derajat, berlawanan jarum jam, dan yang terakhir alur data berbentuk anak panah. Nah, untuk komponen terminatornya, bentuknya ada seperti ini, terminator sumber, terminator tujuan, dan terminator tujuan dan sumber. Sedangkan untuk komponen proses, dapat disimbolkan seperti ini. Yang pertama, satu input dan satu output. Kedua, satu input dan banyak output. Ketiga, banyak input dan satu output. Dan yang terakhir, banyak input dan banyak output. Nah, untuk implementasi data store digambarkan dengan dua gambar yang bisa dilihat di laporan resmi, A dan B. Selanjutnya untuk langkah-langkah pengerjaan akan diteruskan oleh rekan saya, Yahya. Silakan, Yahya. Terima kasih atas penjelasannya, teman saya Deki. Lalu saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengerjaan. Lalu langkah-langkah pengerjaan.
Ini merupakan studi kasusnya, yaitu sebuah perusahaan Himase Store melakukan pembaruan sistem untuk memperoleh informasi penjualan produk smartphone per bulan, serta untuk mengetahui total pengeluaran penjualan produk smartphone setiap bulan dengan sistem basis data agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Lalu, setelah kita membuka aplikasi atau software Power Designer, langkah-langkah yang pertama yaitu membuka aplikasi Power Designer. Yang kedua, Power Designer sudah terbuka, lalu ketik atau klik File, New, lalu pilih Data Flow Diagram. Berikan nama sesuai. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu, buat konteks diagram diawali dengan membuat tools proses sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan, entitas, dan proses dengan tools entity. Saya memberikan atau saya membuat entitas ada 5. External entity ini, klik. Setelah itu, berikan nama atau setiap entitas tersebut. Ada 5 entitas yang diantaranya yaitu konsumen, pegawai, HP, kasir, dan nota. Lalu berikan prosesnya dengan tools proses. Lalu kita berikan nama, sistem informasi, penjualan produk smartphone di Himase. Klik OK. Nah, setelah itu buat relasi timbal balik dengan cara tools data flow. Ini merupakan tools data flow. Dirapikan dahulu. Tools data flow dengan timbal balik. Konsumen, berikan sekreatif mungkin. Nah, setelah itu untuk menampilkan nama file, klik kanan flow, kemudian klik format ctlt, lalu pilih konten atau pilih name. Pertama kita membuat yang file dulu dengan cara klik kanan format untuk menambahkan tampilan nama, konten, ganti name. Nah, setelah itu klik apa yang kalian inginkan. Saya pengisian
data. Lakukan semuanya hingga menjadi seperti ini. Nah, setelah sudah menjadi diagram atau DFD di tingkat 0, maka lakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools processor, lalu decompose proses open diagram. Ini klik kanan. Setelah di proses decompose proses, lalu di open diagram, akan menghasilkan seperti ini. Tambahkan proses, relasi, dan storage yang akan dibutuhkan sesuai dengan entitas di diagram level 0 ini. Ini merupakan data store yang kuning, lalu ada resource flow, yaitu flow atau aliran, setiap aliran. Jadi yang berarti ini proses administrasi akan disimpan di file konsumen, proses pengecekan barang akan disimpan di file ketersediaan barang, proses pendataan akan dimasukkan atau disimpan dalam data store file pendataan, lalu yang keempat dan kelima ini seperti itu. Lakukan data flow ini sesuai dengan itu, dengan format yang seperti tadi, klik kanan, lalu CTLT atau format, lalu klik name, harus mengganti nama sesuai dengan data flow tersebut. Nah, setelah sudah menjadi seperti ini atau sudah menjadi baik seperti ini, kita akan memerlukan ke proses diagram ke level 0 dengan cara klik kanan pada proses decompose, tools proses tersebut ini, klik kanan, lalu ada tulisan proses decompose, lalu klik open diagram seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini merupakan DFD level 1. Bahwa pada proses kelengkapan administrasi itu dapat dua entitas, konsumen mengisi data konsumen ke proses kelengkapan administrasi, lalu di kelengkapan administrasi ini akan memberikan konfirm data konsumen terhadap konsumen. Lalu pegawai juga memberikan data konsumen, lalu proses tersebut akan memberikan validasi data. Nah, setelah semua ini selesai, akan disimpan ke file storage di file konsumen. Lakukan semua ini pada seluruh proses. Proses pengecekan barang, proses itu. Hasil dan pembahasan. Ini merupakan output sistem informasi penjualan produk smartphone di Manchester. Sebagai berikut, ini merupakan printout diagram konteks penjualan produk smartphone di Manchester. Ini merupakan DFD level 0. Merupakan diagram konteks. Lalu yang kedua yaitu DFD level 0. Ini merupakan DFD 0 yang sudah kita buat tadi. Lalu yang ketiga yaitu DFD level 1 pada proses decompose, proses kelengkapan administrasi. Lalu yang keempat yaitu ada printout DFD level 1 dari proses decompose, proses pengecekan barang. Lalu yang selanjutnya yaitu proses decompose pada proses pendataan. Lalu selanjutnya ada proses decompose, proses validasi pembelian. Dan yang terakhir yaitu proses decompose pada proses pembayaran. Analisa output. Untuk analisa output program pada DFD penjualan produk smartphone di Himace Store adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa output diagram konteks.
Pada hasil dari output laporan resmi ini, dihasilkan diagram konteks dan diagram nol, di mana diagram konteks pada sistem penjualan produk smartphone di Himasestor tentang hubungan timbal balik di mana 5 entitas dengan pada entitas tersebut terdiri dari, pertama adalah pada entitas konsumen terdapat alur data, pengisian data, dan validasi data konsumen. Pada entitas pegawai terdapat alur data, list pembeli HP dan riwayat pembeli HP. Pada entitas HP terdapat alur data, data konsumen dan list spesifikasi dan merek HP. Pada entitas kasir terdapat alur data kasir dan riwayat HP yang dipesan. Pada entitas nota terdapat alur data informasi biaya HP dan kesepakatan pembayaran. Oke. Yang kedua yaitu analisa output DFD level 0. Setelah dikomposisi akan membentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penjualan produk smartphone di Manchester tersebut DFD level 0. Nah, terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 5 proses yaitu proses administrasi, proses pengecekan barang, proses pendataan, proses validasi pembelian, dan proses pembayaran. Pada proses administrasi terdapat alur data dari entitas konsumen dan pegawai. Terdapat alur isi data konsumen, confirm data konsumen dan validasi data. Lalu disimpan pada data storage file konsumen. Pada proses pengecekan barang yang dilakukan oleh dua entitas, yaitu entitas pegawai dan entitas HP, memiliki alur list HP, list stok tersedia, HP tersedia, dan info HP. Lalu disimpan dalam data storage file persediaan barang. Pada proses pendataan yang dilakukan oleh dua entitas yaitu HP dan kasir, memiliki alur laporan merek dan series dan cek barang. Lalu disimpan pada data storage file pendataan. Pada proses validasi pembelian yang dilakukan oleh dua entitas yaitu kasir dan nota, memiliki alur data pembelian dan laporan transaksi konsumen. Lalu disimpan pada data storage file pembelian. Pada proses pembayaran yang dilakukan oleh dua entitas yaitu nota dan konsumen, memiliki alur data pembayaran HP, data pembayaran konsumen, pembayaran HP, dan bukti pembayaran. Lalu disimpan pada data storage file pembayaran. Analisa output DFD level 1 setelah didekomposisi akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi pendaftaran pada perincian gaji pegawai disebut DFD level 1. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram level 0 sehingga menghasilkan 5 proses baru yaitu proses kelengkapan administrasi, proses pengecekan barang, proses pendataan, proses validasi pembelian dan proses pembayaran Pada proses kelengkapan administrasi terdapat alur dari data entitas konsumen dan pegawai, terdapat alur isi data konsumen, confirm data konsumen dan validasi data. Pada proses pengecekan barang yang dilakukan oleh dua entitas yaitu pegawai dan HP, memiliki alur list HP, list stok tersedia, HP tersedia, dan info HP. Pada proses pendataan yang dilakukan oleh dua entitas yaitu HP dan kasir, memiliki alur laporan merek dan series dan cek barang. Pada proses validasi pembelian yang dilakukan oleh dua entitas yaitu kasir dan nota, memiliki alur isi data pembelian dan laporan transaksi konsumen. Pada proses pembayaran yang dilakukan oleh dua entitas yaitu nota dan konsumen, memiliki alur laporan pemberian HP, data pembayaran konsumen, pembayaran HP, dan bukti pembayaran. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari praktikum DFD Data Flow Diagram ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, data flow diagram atau DFD merupakan gambaran suatu sistem yang telah ada atau sistem yang baru yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik, di mana data tersebut mengalir dengan adanya data flow diagram, maka pemakai sistem yang kurang memahami di bidang komputer dapat mengerti sistem yang sedang berjalan. Data flow diagram atau DFD merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Yang kedua, yaitu jadi pada permasalahan sistem penjualan produk smartphone di Manchester didapatkan 5 entitas, yaitu ada konsumen, pegawai, HP, kasir, dan nota. Nah, semua entitas ini memiliki hubungan
yang saling melengkapi. Yang ketiga, setelah didekomposisikan akan terbentuk proses yang lebih rinci dari sistem perincian gaji pegawai disebut DFD level 0. Proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu proses pendaftaran, proses pengecekan barang, proses pendataan, proses validasi pembelian, dan proses pembayaran. Lalu yang terakhir yaitu dari hasil output modul ini dihasilkan dalam diagram konteks dari DFD level 0 dan DFD level 1 yang sudah dijelaskan di analisa output seperti tadi. Sedangkan untuk saran-sarannya adalah yang pertama, modul diberi contoh yang lebih unik lagi agar praktikan dapat terinspirasi lebih baik untuk membuat laporan resmi. Yang kedua, diharapkan penulisan laporan lebih sistematis. Ketiga, laporan disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Empat, sebaiknya penjelasan mengenai laporan resmi lebih rinci. Dan yang terakhir, sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail. Selanjutnya dan yang terakhir adalah daftar pustaka yang kita gunakan dalam studi pustaka laporan resmi modul kali ini. Kami telah mengumpulkan sumber-sumber dari 9 sumber terpercaya dari 3 buku, 3 jurnal, dan 3 website yang terpercaya. Terima kasih. Sekian dari kami. Semoga penjelasan dari kami tentang Lapres Modul 2 Data Flow Diagram berguna untuk teman-teman semua. Sampai jumpa. Bye.